Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfika Zuratul Muna dengan NPM 1910303032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran IPA berbasis Android terhadap motivasi dan hasil belajar kognitif siswa SMP di masa pandemi COVID-19. Nah, baik, di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 ada kajian pustaka, dan bab 3 ada metode penelitian. Langsung saja masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Pandemi COVID telah membawa perubahan yang mendesak pada berbagai sektor, termasuk dalam bidang pendidikan. Indonesia yang telah menggalakkan revolusi industri 4.0 tahun 2019 kini terasa mengalami akselerasi. Peralihan sistem pembelajaran di masa pandemi berdampak pada pengalaman belajar siswa, terutama pada mata pelajaran IPA. Guru sebagai penyaji materi pembelajaran memiliki kewajiban untuk memerhatikan aspek-aspek individual siswa sebagai subjek yang menerima materi pembelajaran. Guru harus mampu memilih metode serta media pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kondisi siswa di dalam kelas. Proses pembelajaran IPA yang terjadi di dalam kelas seharusnya dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas baik siswa maupun guru. Namun, ada beberapa hal yang dihadapi siswa sehingga menghambat pengembangan tersebut. Gaya guru dalam mengajar yang selalu menerapkan hafalan kepada siswa tanpa pemahaman konsep akan menghambat proses perkembangan siswa. Pada umumnya, guru berpendapat bahwa mengajar merupakan suatu proses penyampaian informasi mengenai konsep-konsep kepada siswa. Namun faktanya, penyampaian informasi tersebut dilakukan dalam proses pembelajaran, jadi tidak serta-merta bahwa mengajar hanya menyampaikan informasi saja. Selain itu, sumber belajar yang digunakan siswa juga cenderung mengandalkan buku sehingga mereka cepat bosan dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang diidentifikasi adalah yang pertama, belum tersedianya media pembelajaran yang dapat memuat beberapa materi sekaligus. Yang kedua, terhambatnya proses perkembangan siswa karena gaya guru dalam mengajar yang sering menggunakan hafalan. Dan yang ketiga, masih minimnya penggunaan media pembelajaran berbasis Android, mengingat sebagian besar siswa hanya menggunakan Android untuk bermain game dan sosial media. Nah, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pengujian efektivitas penggunaan media pembelajaran IPA adalah dalam bentuk aplikasi berbasis Android. Media pembelajaran berupa aplikasi yang akan diuji terhadap motivasi belajar serta hasil belajar kognitif siswa SMP. Kemudian rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran IPA berbasis Android terhadap motivasi belajar siswa SMP. Yang kedua yaitu bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran IPA berbasis Android terhadap motivasi siswa SMP. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran IPA berbasis Android terhadap motivasi belajar siswa SMP. Dan yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan media pembelajaran IPA berbasis Android terhadap hasil belajar kognitif siswa SMP. Kemudian di sini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan juga manfaat praktis, yaitu bagi pendidik atau guru, siswa, dan juga bagi penelitian selanjutnya. Kemudian masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan menggunakan media pembelajaran, materi dapat disampaikan lebih jelas dan menarik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah hakikat pembelajaran IPA. Nah, pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, serta sikap ilmiah. Selain itu, IPA juga dipandang sebagai suatu proses, produk, dan juga prosedur. IPA sebagai proses memiliki arti bahwa semua kegiatan ilmiah berfungsi untuk menyempurnakan pengetahuan alam dan pengetahuan baru. Kemudian ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar di sini yaitu motivasi atau dorongan atau kemauan seorang untuk melakukan aktivitas belajar agar prestasi belajar dapat dicapai secara optimal. Kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku siswa dalam seluruh aspek. Jadi bukan hanya pada potensi kemanusiaan saja. Kemudian ada kerangka berpikir dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran IPA berbasis Android efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa SMP pada mata pelajaran IPA. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah kontrol grup pretest post-test design, yaitu terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak, kemudian diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal serta untuk mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol.
Populasi dan sampel yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 7 di salah satu sekolah di Jawa Tengah. Kemudian teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan mengambil 2 kelas dari keseluruhan kelas yang ada, di mana satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu sebagai kontrol. Kemudian ada variabel penelitian, variabel bebas yaitu media pembelajaran berbasis Android dan juga media PowerPoint, sedangkan variabel terikat yaitu motivasi dan hasil belajar siswa SMP pada mata pelajaran IPA. Kemudian ada teknik pengumpulan data menggunakan 3 teknik, yaitu teknik observasi, angket, dan juga teknik tes. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan lembar observasi, kemudian menggunakan angket, dan juga menggunakan tes berupa post-test dan juga pre-test. Nah, kemudian ada teknik analisis data, di sini menggunakan 2 teknik yaitu statistik deskriptif dan juga statistik interferensial. Statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu bus data sehingga dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sementara statistik interferensial merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan sampel dan diberlakukan untuk populasi. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.